Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil analisis tugas besar kami terhadap Koperasi Karyawan PT Krakatau Wajatama yang beranggotakan Alma dengan NIM 112, Aulia dengan NIM 131, Saikul dengan NIM 139. Kopratama adalah koperasi karyawan PT Krakatau Wajatama yang melayani kebutuhan karyawan seperti minimarket, simpan pinjam, dan pengadaan barang. Visi utamanya adalah menjadikan koperasi yang mandiri, bermartabat, dan memiliki karakter. Sedangkan misinya adalah mengelola koperasi secara profesional dan patuh regulasi. Berikut adalah struktur perusahaannya. Sekarang kita masuk ke analisis signal pertama yang meliputi mental analisis, performance, fight, proses, dan dari pasal kita menghadapi regulasi, fluktuasi ekonomi, kualitas kota, persaingan e-commerce, kooperasi, dan risiko lokasi. Dalam one proses, kita melihat persaingan menengah dengan minimarket dan e-commerce. Ancaman pendatang baru menengah, namun ancaman produk substitusi, daya tawar kota, dan kekuatan termasuk tergolong tinggi. Dan untuk itu adalah EVAS adalah 1.0 dengan peluang digitalisasi dan diversifikasi produk. Namun ada ancaman persaingan tidak langsung dan penurunan anggota. Pertama menghadapi tegangan digital yang tinggi, daya tawar anggota yang tinggi, dan penurunan anggota. Digitalisasi layanan adalah peluang besar untuk efisiensi dan relevansi. Dalam analisis internal, premis kita yaitu menunjukkan angka 0,006 dan MGR 5%. Ini menempatkan pertama di posisi blok dalam BCG Matrix, yaitu pertumbuhan rendah dan pangsa pasar rendah. Ini berarti tingkat pertumbuhan pasar kita di bawah rata-rata industri yang umumnya 10%. Meskipun demikian, skor IPAS dan EVAS kita menempatkan kita di kekuatan agresif space matrix. Ini berarti pertama sangat baik dalam memanfaatkan kekuatan internal untuk meraih peluang itu. Kekuatan kita adalah loyalitas pelanggan dan sistem potong belanja otomatis. Kelemahan meliputi ketergantungan pada pemasok dan keterbatasan teknologi. Nah, dari analisis kondisi sebelumnya, kami kemudian merumuskan kebutuhan dari 4 perspektif. Yang pertama, perspektif finansial, yaitu meningkatkan efisiensi biaya dan penyaluran pinjaman. Kemudian, perspektif customer, dengan meningkatkan kepuasan anggota dan memperluas variasi produk wasserba. Yang ketiga, perspektif internal, yaitu dengan memperketat sistem pengelolaan piutang dan memperkuat kerjasama dengan pemasok. Dan terakhir, dari perspektif learning and growth, melaksanakan pelatihan karyawan dalam teknologi dan membangun program loyalitas untuk anggota. Untuk memahami bagaimana koperasi menciptakan nilai, kita menggunakan value chain analysis. Aktivitasnya dibagi menjadi dua, yaitu primary activity dan support activity. Primary activity seperti pengadaan barang, simpan pinjam, dan layanan anggota yang langsung memberi nilai. Sedangkan support activity seperti manajemen keuangan dan IT yang mendukung efisiensi. Efisiensi di keduanya akan meningkatkan kepuasan anggota dan daya saing koperasi. Mari kita masuk ke nonton kapal strategi. Tujuannya adalah untuk mencapai kemandirian dan profesionalisme dari koperasi itu sendiri. Dari perspektif keuangan, tujuannya adalah untuk meningkatkan profitabilitas unit usaha dan penyaluran pinjaman reguler. Inisiatifnya meliputi audit operasional, sistem inventory terintegrasi, paket pinjaman, dan penyederhanaan proses pinjaman. Dari perspektif pelanggan, kita ingin memperluas variasi produk dan meningkatkan kepuasan anggota melalui layanan. Kemudian, pada perspektif proses internal, fokusnya adalah pengolahan piutang, mempertahankan anggota aktif, mengembangkan layanan digital, dan memperkuat kerjasama pemasok. Terakhir, untuk dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, kita mengoptimalkan sistem teknologi informasi, meningkatkan kompetensi digital karyawan, dan memperkuat tata kelola. Bisnis aktor diagram digunakan untuk menunjukkan peran dan hubungan antara internal aktor seperti staf operasional dan eksternal aktor seperti supplier atau pelanggan. Kolaborasi antar aktor penting untuk mendukung operasional koperasi. Selanjutnya, aktor cooperation viewpoint menjelaskan hubungan antara aktor-aktor ini, terutama peran front office dan back office dalam menjembatani layanan. Koordinasi mereka memastikan alur layanan berjalan dengan lancar dan efisien. Kita masuk ke capability mapping. Capability mapping ini berisi kapabilitas yang kami rasa dibutuhkan atau sudah dimiliki untuk mencapai tujuan dari Kopratama. Dari capability mapping ini, kekuatan utama Kopratama ada pada pengembangan produk dan pengelolaan toko yang sudah mencapai level optimizing. Artinya, di area ini, Kopratama sangat efektif dan telah memiliki proses perbaikan yang berkelanjutan. Sebaliknya, kelemahan yang paling fundamental ada pada teknologi yang masih di level inisial. Artinya, prosesnya masih berantakan dan menjadi resiko bisnis yang tinggi.
Kemudian layanan pelanggan juga merupakan area yang kritis, kedua yang butuh perbaikan segera. Sementara itu, sebagian besar fungsi lain seperti keuangan dan operasional sudah terukur dengan baik dengan level quantitatively managed. Tantangan strategis kita adalah mendorong area ini untuk mencapai level optimizing, sambil membangun kapabilitas teknologi dari nol. Selanjutnya, kita menggunakan value stream mapping untuk mengukur efisiensi proses. Di Kopratama, activity rasionya 83,67%. Artinya, sebagian besar aktivitas menambah nilai. Waiting time hanya 130 dari 750 menit, menunjukkan proses pengelolaan stok dan distribusi cukup baik. Meski efisien, masih bisa ditingkatkan lagi agar mendekati rasio ideal sekitar 90%. Dari situ kita masuk ke value stream modeling yang menggambarkan representasi aliran proses bisnis. Model ini mengidentifikasi key business object di berbagai tahap. Untuk value stream layanan logistik koperasi, ini bertujuan untuk memastikan anggota mendapatkan akses cepat terhadap barang atau jasa dengan biaya efisien, sementara koperasi meningkatkan profitabilitas melalui tata kelola stok dan logistik yang efektif. Kemudian kita masuk ke bisnis proses model and production atau PPM. Tujuan PPM ini adalah menyediakan atau juga desa untuk memahami, memahami dan menganalisis proses bisnis. Kemudian untuk menjembatani komunikasi antara pihak bisnis dan teknis untuk meningkatkan efisiensi operasional. Kita melihat adanya multi-actor proses dengan 5 swim lanes yang menunjukkan kompleksitas koordinasi antar pengangkut kepentingan dalam supply chain. Terdapat juga fleksibilitas pembayaran melalui gateway, tunai, atau non. Dalam optimasi proses, beberapa quality control gates untuk memastikan kualitas barang, serta integrasi inventaris secara real time dari gudang ke area display untuk mencegah stok. Namun, potensi bottleneck di quality control dan inventory management ini perlu didigitalisasi. Sekarang kita masuk ke diagram Hoshin Country, yang memetakan goals pada tiap misi dengan inisiatif yang ada. Untuk misi pertama, inisiatif program insentif diprioritaskan karena secara langsung mendisiplinkan pembayaran anggota dan memperbaiki arus kas. Sementara evaluasi pemasok meningkatkan transparansi dan kualitas pasokan. Misi kedua, inisiatif digitalisasi pinjaman mempercepat proses layanan dan memperluas akses. Sedangkan program apresiasi memperkuat ikatan emosional dengan anggota. Dan misi ketiga, inisiatif pembayaran digital meningkatkan efisiensi transaksi, sementara pelatihan memastikan SDM mampu mengoperasikan sistem dengan optimal. Kemudian kita masuk ke inisiatif action to be taken. Action to be taken adalah daftar segala aksi lebih detail yang bisa dilakukan untuk mencapai inisiatif. Inisiatif action yang kami masukkan meliputi pengembangan modul pinjaman dan fitur pembayaran digital dalam satu aplikasi koperasi yang didukung otomasi verifikasi data anggota dan sinkronisasi laporan keuangan. Kemudian, untuk menangani piutang, kita akan menerapkan sistem notifikasi otomatis sebelum jatuh tempo, laporan performa mingguan untuk bendahara, dan memberikan potongan harga untuk pembayaran lebih awal. Di sisi pengadaan, kita akan menetapkan KPI untuk pemasok, mengadakan forum tahunan, dan menggunakan kontrak dinamis berbasis kinerja. Guna memastikan kesiapan internal, akan diselenggarakan pelatihan teknologi yang terintegrasi dengan program mentoring dan promosi bagi karyawan. Dan terakhir, untuk meningkatkan loyalitas anggota, kita akan meluncurkan program loyalitas berbasis poin yang bisa ditukar serta mengadakan acara apresiasi secara triwulan. Terakhir kita masuk ke sesi kesimpulan. Kesimpulannya, analisis eksternal pada perusahaan ini menunjukkan loyalitas anggota dan potong gaji otomatis. Namun ada ketergantungan pada pemasok dan teknologi terbatas. Kemudian untuk analisis eksternal, juga peluang operasi, namun ancaman dari e-commerce dan penurunan anggota. Kemudian untuk matriks posisi, kita berada di orthodox, namun pada space matrix kita berada di posisi agresif, yang menandakan kekuatan internal yang siap memanfaatkan peluang. Kemudian tantangan utama adalah digitalisasi yang menghemat efisiensi, plus manual yang memperlambat operasi, serta penurunan anggota dan daya tawar pemasok yang tinggi. Dan untuk transaksi peningkatan kompetensi digital, pengembangan layanan digital, peningkatan kepuasan anggota, dan peningkatan profitabilitas. Kesimpulan akhir yaitu pertama perlu fokus pada transformasi digital dengan aplikasi terintegrasi serta memperkuat hubungan anggota dan pemasok melalui sistem kontrol. Sekian hasil presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada moderasi yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.